Ini adalah motherboard yang paling ditunggu oleh mini PC entusias kayak gue, Meet Gigabyte B650i Aorus Ultra. Oke, gue akan mulai dari desain. Nah, desain dari motherboard ini memadukan warna silver dan warna hitam dengan logo Aorus di sini, dan menurut gue ini kelihatan premium dan gue suka dengan desainnya. Motherboard ini menggunakan soket AM5 LGA 1718 dengan 1718 contact point yang berada di motherboard. Karena Ryzen 7000 series hanya support DDR5, otomatis motherboard ini juga hanya support DDR5 dengan kapasitas up to 64 GB dengan kecepatan 6400 MB transfer per second overclocked. Motherboard ini memiliki total 3 slot M.2 NVMe yang didinginkan dengan heatsink dan fan kecil dengan fan grill di depan sini. Ini untuk yang PCIe Gen 5 yang depan sini, dan di bawahnya ada yang PCIe Gen 4. Dan di balik, di bagian belakang motherboard ini ada satu lagi yang memiliki speed PCIe Gen 4.0. Oke, jadi untuk pasang NVMe-nya kita tinggal buka ini, lalu di sini ada locking mechanism yang baru tanpa baut, jadi nggak perlu khawatir baut yang kecil itu hilang. Pasang NVMe yang kedua, tinggal dicopot daughterboard-nya seperti ini, lalu dipasangkan dengan baut yang tersedia dalam paket penjualan. Sambil pasang NVMe, kalian bisa lihat di sini ada HD audio header yang biasanya dipakai untuk casing yang memiliki front panel yang ada speaker out-nya dan mic in-nya di depan. Untuk di bagian belakang, Aorus menggunakan backplate metal yang nggak cuman menambah estetika dari board ini, tapi juga membantu untuk cooling part-part dari motherboard termasuk NVMe yang ada di bagian belakang ini. Total VRM motherboard ini adalah 8 plus 2 plus 1 dengan total 105 ampere smart power stage yang didinginkan dengan metal heatsink yang cukup tebal di sini. Dengan VRM yang powerful seperti ini, motherboard ini bisa menghandle Ryzen tertinggi sekalipun, yaitu Ryzen 9 7950X. Total fan header di motherboard ini ada 3. Yang satu adalah PWM biasa yang ada di sini, satu mini PWM di sini, dan satu mini PWM di daughterboard atau yang Gigabyte sebut dengan front card. Ketiga fan header ini memiliki kapasitas hingga 2 ampere atau 24 watt. Selain untuk header fan NVMe, di daughterboardnya ini juga ada reset switch yang tapi kayaknya kalau VGA-nya udah kepasang nggak bakalan bisa dipakai ini reset switch-nya. Lalu ada ARGB 5 volt untuk peripheral ARGB kalian, lalu ada USB-A yang harus menggunakan adapter untuk bisa dipakai. Selain USB-A yang tadi, di sini juga ada USB-C, USB 3.2, power switch, dan reset switch. Untuk port SATA-nya ini nggak ada di motherboard-nya, adanya di daughterboard-nya atau yang Gigabyte sebut di sini sebagai front card. Ada total 4 SATA dengan 2 menghadap ke atas dan 2 menghadap ke samping. Lalu selain SATA port di sini juga ada mini PWM, lalu 12V RGB header, dan ada satu header yang pertama kali gue lihat penggunaannya di motherboard, yaitu front panel header. Jadi untuk yang mau menggunakan power switch, power LED, HDD LED, dan speaker ini harus mencolok sini dengan kabel bawaan dari Gigabyte. Jujur gue kurang suka dengan desain daughterboard seperti ini, apalagi dengan kabel-kabel yang banyak seperti ini.
karena akan menimbulkan masalah kalau kita pakai casing seperti Form DT1 yang posisi power supply-nya di samping. Lalu di sini ada PCIe slotnya Gen 4.0x16, ya belum Gen 5.0, karena ini limitasinya dari chipset B650-nya itu sendiri. Di slot PCIe-nya ini ada satu hal yang gue suka, karena sekarang Gigabyte menyertakan locking mechanism yang baru. Ini mempermudah gue yang tangan besar untuk mencopot VGA, karena sekarang gue dapat dengan mudah mencapai locknya VGA ini tanpa harus menggunakan obeng atau penggaris yang biasanya dulu gue lakukan. Untuk I/O-nya di sini ada HDMI 2.1, DP, USB 3.2 ada 4 buah, USB 2.0 ada 2 buah, ada line out audio, ada mic in, ada USB-C yang bisa juga untuk DisplayPort, ada LAN 2,5G, ada Q-Flash Plus button untuk update BIOS tanpa prosesor, dan ada 2 colokan untuk antena yang support Wi-Fi 6E. Dari semua yang udah gue sebutin di atas, ada beberapa hal yang jadi concern gue di sini. Yang pertama, terlalu banyak kabel yang harus digunakan dengan motherboard ini. Kayak fan header harus pakai adaptor mini PWM to PWM, lalu USB-A harus pakai adaptor, lalu sekarang front panel pun harus pakai adaptor. Jadi untuk build mini PC pastinya dengan tempat yang terbatas, hal ini bakalan jadi masalah. Bakalan bikin tambah ribet dalam proses perakitannya nanti. 2. Heatsink NVMe yang terlalu tinggi. Ini bikin pilihan coolernya jadi lebih terbatas. Yang ketiga, ini sebetulnya tidak eksklusif di ITX, tapi AM5 mounting yang belum support kebanyakan low profile cooler. Karena kebanyakan low profile cooler membutuhkan kita untuk mencopot si backplate-nya ini, dan kalau backplate-nya ini dicopot, otomatis lock prosesornya ini juga copot, dan akan beresiko sekali kalau misalnya kita tetap mau pasang cooler low profile itu. Langsung aja ke tes performanya. Nah, prosesor yang gue gunakan di sini adalah Ryzen 9 7950X, RAM DDR5 G-Skill Trident Z5 6000 MHz CL40 dengan XMP, karena di sini gue belum punya RAM yang support Expo. Cooler Master Flux 360. Untuk tes performa singkat, gue menggunakan Cinebench R23 dan 3D Mark CPU Profile. Untuk skor multithread-nya yang didapatkan dengan kondisi default adalah 38.000 dengan suhu mencapai 90 derajat Celcius. Untuk single thread-nya ini skornya di 2027. Beralih ke tes CPU Profile 3D Mark, skor yang didapatkan adalah 16.100. Gua mencoba tweaking di BIOS dengan menggunakan Curve Optimizer dan memberikan offset V-core sebanyak minus 0,08 volt. Dan hasilnya di sini Cinebench R23 multithread naik sebanyak 3,5 dan single core-nya tidak ada peningkatan. Tapi yang paling menarik di sini adalah boost clock-nya ini bisa 100-200 MHz lebih kencang dengan suhu yang turun sampai dengan 7 derajat. Gue juga sempat melakukan tes game Cyberpunk 2077, tapi kayaknya nggak ada perbedaan yang signifikan untuk default dan tweaknya. Overall, Gigabyte B650i Aorus Ultra ini sangat menarik untuk kalian yang ingin merakit mini PC high-end dengan Ryzen 9 7950X. Dan ada nilai plusnya lagi untuk konten kreator yang membutuhkan storage banyak, karena motherboard ini memiliki 3 slot NVMe. Sayangnya gue belum bisa berkomentar soal harga, karena gue memang belum mendapatkan info resmi dari Gigabyte untuk harga retail motherboard ini. Ya, mungkin nanti akan gue update di deskripsi di bawah nanti ya. Oke, gitu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya.